Nah guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi yang kamu miliki dan situasi energi manusia tersebut. Oke Wak Geng, kali ini siang hari ini saya akan mengarah terhadap manusia tersebut. Apa yang sedang dia hadapi untuk siang hari ini dan apa yang sedang dia pikirkan untuk siang hari ini, atau apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi manusia tersebut untuk siang hari ini. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya serahkan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini benar-benar menginginkan yang namanya suatu ketenangan. Untuk saat ini satu energi tersebut telah mengambil satu tindakan, di mana tindakan tersebut berdasarkan unsur kesengajaan, yang dimana unsur kesengajaan tersebut sudah merasa terlalu jenuh untuk dikecewakan. Tindakan yang diambil bisa saja saya mengategorikan terhadap satu energi itu menarik diri dari berbagai energi yang seakan-akan energi yang berada di sekeliling satu energi tersebut sudah menyalahkan secara
total. Kalau saya bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kemunculan kartu yang saya pegang ini memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran tersebut sepertinya ada satu pondasi yang sedang diperjuangkan, tetapi pondasi yang diperjuangkan tersebut justru memberikan suatu dampak yang benar-benar sangat gelisah. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sekali lagi, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu sebelum saya mengarah terhadap energi manusia tersebut. Dimana ketika diri saya mengarah terhadap energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun sisi batin kamu, sepertinya ketiga aspek yang saya katakan tadi untuk siang hari ini sama-sama bertolak belakang. Kenapa saya mengatakan sisi energi kamu bertolak belakang? Bisa saja saya mengategorikan pemikiran kamu mengambil satu sikap dengan sengaja, yang dimana sikap yang kamu ambil tersebut untuk memberikan suatu ruang agar ruang itu memberikan diri kamu suatu ketenangan. Dalam kategori, kamu sudah tidak mau lagi ikut campur dalam kondisi seseorang, dan kondisi tersebut apakah memberikan suatu keterpurukan atau memang memberikan suatu keuntungan. Kamu sudah tidak mau memikirkan terhadap manusia itu. Karena yang kamu pikirkan untuk saat ini, bagaimana caranya agar kehidupan saya bisa lebih saya fokuskan daripada memfokuskan manusia tersebut. Kalau saya menarik dari kondisi perasaan kamu untuk saat ini, sepertinya perasaan kamu itu seakan-akan masih menyimpan sesuatu hal, yang dimana sesuatu hal itu bisa saja saya kategorikan suatu kewaspadaan atau memang suatu ketakutan. Saya ingin bertanya, ketakutan seperti apa yang kamu rasakan untuk saat ini sehingga rasa ketakutan itu membuat diri kamu semakin waspada? Apakah rasa ketakutan ini masih ada kaitannya terhadap energi di masa lalu kamu, yang dimana kamu sudah menganggap hubungan itu sudah berakhir, tetapi manusia itu masih menganggap hubungan terhadap diri kamu belum berakhir? Atau bisa saja perasaan kamu merasa ketakutan karena diri kamu sedang berusaha keras untuk mengembalikan sisi mental kamu yang rusak, dan sisi mental terhadap seorang anak, atau memang sisi mental yang berada di ruang circle kamu akibat dari perbuatan manusia itu. Karena sangat kuat yang saya rasakan untuk siang hari ini,
kondisi diri kamu yang benar-benar sangat ketakutan, seperti dikejar terhadap sesuatu hal di mana sesuatu hal itu tidak kamu inginkan, tetapi mengharuskan diri kamu ikut dalam hal itu, ikut campur. Kalau saya menarik dari kondisi batin kamu, sepertinya kondisi batin kamu ini sudah berulang-ulang kali untuk memberikan suatu sinyal terhadap diri kamu agar diri kamu mempergunakan intuisi kamu secara tajam. Sudah berulang-ulang kali kondisi batin kamu memberikan diri kamu suatu sinyal agar diri kamu jangan merasa khawatir, tetapi kamu masih memikirkan yang tidak layak untuk kamu pikirkan. Saya tidak menyalahkan kondisi diri kamu masih memikirkan hal itu. Karena mungkin hal itu membuat diri kamu menutup diri. Karena bisa saja hal itu terjadi di masa lalu dan sampai saat ini kamu menyimpan. Ini yang saya lihat, Wak Geng. Bagaimana? Apakah perkataan saya ini kamu membenarkannya atau memang diri kamu tidak membenarkannya? Apakah perkataan saya ini cocok kau rasa atau memang tidak cocok kau rasa? Kalau menurut diri kamu perkataan saya ini cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok, jangan kamu angkat dan jangan kamu paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya itu bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, serta mengesampingkan kondisi energi kamu terhadap munculnya kata The Hermit ini, sepertinya masih ada satu energi yang mengarah terhadap diri kamu, di mana satu energi ini mengarah terhadap diri kamu ketika diri kamu sudah ingin fokus untuk mengembalikan kestabilan kehidupan kamu. Yang seakan-akan satu energi ini apakah mengganggu diri kamu atau memang menuntut sesuatu hal. The Hermit, seseorang yang bergerak ketika pergerakan itu sudah mendapatkan yang namanya keuntungan, justru keuntungan itu menyedot energi lain agar energi lain datang kembali, tetapi seseorang tersebut merasa sangat waspada terhadap satu energi yang mengarah. Apa yang barusan saya katakan, itulah yang sedang kamu rasakan untuk siang hari ini menurut versi yang saya lihat terhadap kondisi diri kamu dalam kartu yang saya pegang ini. Itu dia, Wak Geng. Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi manusia tersebut, saya rasa kartu ini memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran itu memberikan suatu kesimpulan bahwasannya manusia tersebut sedang khawatir. Ada yang dia khawatirkan dan ada yang membuat diri dia merasa gelisah. Apakah ini masih berkaitan terhadap diri kamu? Iya. Apakah ini masih mengingat diri kamu? Iya. Apakah ini masih berkaitan terhadap beban dan tanggung jawab yang harus dia berikan terhadap diri kamu? Iya. Semuanya saya mengatakan iya.
Kenapa saya mengatakan iya? Karena munculnya kartu The Hermit ini seakan-akan membuat kondisi energi yang dia miliki merasa sangat tertekan. Tekanan itulah yang membuat kondisi diri dia sedang terjatuh. Dan di sisi lain, kartu yang saya pegang ini pun seakan-akan memberikan gambaran manusia itu. Saya tidak tahu apakah perkataan saya ini kamu membenarkan atau memang kamu tidak membenarkannya. Saya rasa ini manusia terlalu banyak hutang piutang, atau terlalu banyak kemanipulatifan, atau memang terlalu banyak yang sudah dia manfaatkan di luaran sana, tetapi ketika diri dia mendapatkan hal itu, justru orang tidak terima dan orang sedang mengejar ini manusia. Kenapa setiap kali saya ingin membahas manusia tersebut, saya merasakan ada pergerakan energi yang mengatakan saya menyesal. Saya benar-benar menyesal, tetapi penyesalan itu muncul dari kondisi batin, bukan muncul dari pemikiran. Saya tidak tahu apakah manusia ini termasuk kondisi seseorang yang dikendalikan, atau memang kondisi seseorang yang ingin lepas, tetapi ingin lepas harus ada yang menolong diri dia untuk lepas. Setiap kali saya ingin membuat video untuk membahas manusia itu, geng, saya merasakan energi yang berteriak minta tolong. Saya menyesal. Baru kali ini saya mengatakan hal tersebut terhadap diri kamu dari beberapa video yang hampir setiap kali saya upload. Saya tidak pernah mengatakan hal ini terhadap diri kamu. Saya selalu men-skip kata-kata itu agar diri kamu paham, agar diri kamu mengerti. Dia memang menyakiti diri kamu, tetapi di balik diri dia menyakiti diri kamu, kondisi batin tersakiti. Saya tidak mau menarik kondisi pemikiran dia dan kondisi perasaan dia, karena kedua aspek itu masih mampu dikendalikan. Kalau dari kondisi batin, siapapun manusianya tidak mampu untuk mengendalikan, kecuali alam semesta dan sang pencipta. Karena kondisi batin itu adalah jiwa spiritual yang diberikan oleh sang pencipta agar menentukan bagaimana dan apa yang ingin dilakukan. Secara manusiawi memang manusia ini lebih mendominasi untuk bersenang-senang. Tetapi di balik dari dia bersenang-senang, dia memiliki alasan. Saya tidak bisa menyalahkan manusia ini secara 100%. Tidak akan mungkin terjadi yang namanya asap kalau tidak ada api. Tidak akan mungkin orang lain pergi meninggalkan orang lain walaupun orang lain memberikan keseimbangan ataupun ketulusan. Pasti secara otomatis manusia ini memiliki alasan. Sekuat apapun diri saya untuk menarik energi diri dia dari pagi sampai malam, pasti ada energi yang seakan-akan meminta bantuan untuk melepaskan manusia itu dari ikatan itu. Saya tidak menyalahkan diri kamu kalau diri kamu lebih agresif terhadap manusia ini ketika bersama dengan manusia ini. Tetapi yang namanya manusia pasti memiliki kesalahan.
Saya tidak bisa membenarkan dan saya tidak bisa menyalahkan. Dan saya tidak bisa menyudutkan. Siang hari ini, tumben-tumbenan saya berbicara terhadap perkataan ini. Biasanya, saya terlalu capslok untuk mengatakan energi manusia tersebut salah, salah, salah. Tetapi untuk siang hari ini, ada satu energi yang saya rasakan. Pergerakan yang dimana pergerakan itu sudah menyesal. Benar-benar sangat menyesal, Wak Geng. Itu yang saya lihat. Sekali lagi, saya tidak ada menyudutkan seseorang atau membenarkan seseorang, tetapi saya ikut prihatin dengan pergerakan energi tersebut yang saya rasakan. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu Nine of Wands. 9 tongkat. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu tongkat dari ke-9 tongkat tersebut, saya rasa, sekali lagi saya meminta maaf kalau perkataan saya ingin berbicara terhadap diri kamu. Ini manusia ingin kembali, ingin pulang, ingin meminta maaf, ingin mengubah situasi yang sudah dia matikan. Tetapi kondisi ketika diri dia ingin kembali, itu cukup memberikan diri dia rintangan. Cukup membuat diri dia beban dan cukup membuat diri dia merasa terpukul kalau diri dia pulang terhadap diri kamu. Karena dia sadar sudah terlalu banyak berbagai permasalahan yang dia berikan terhadap diri kamu. Tetapi coba kamu ambil secara logika. Kamu manusia, dia manusia. Tidak sepantasnya sesama manusia untuk saling menghakimi. Memang saya mengakui, memang saya mengatakan jujur, sakit yang dia berikan terhadap diri kamu. Tetapi rasa sakit kamu jauh lebih sakit yang dia rasakan untuk saat ini. Jauh lebih sakit. Itu yang saya berbicara terhadap ini, Wak Geng, karena merasakan pergerakan dari energi dia. Dia tidak tahu harus mengadu sama siapa. Dia tidak tahu harus pulang sama siapa. Yang dia nikmati di luaran sana terhadap pihak ketiga tidak memberikan diri dia suatu kebahagiaan. Itu hanya secara fisik. Secara batin hanya mengarah terhadap diri kamu karena memang kondisi diri dia dikendalikan atas dasar satu hal. Saya sudah berulang kali mengatakan terhadap diri kamu atau beberapa video yang sebelumnya saya mengatakan kamu tidak bisa menyalahkan manusia itu kenapa manusia itu pergi. Bisa saja ada pihak lain yang mencoba untuk menggenggam manusia itu agar manusia itu nurut terhadap pihak lain. Atau bisa saja hubungan diri kamu tidak direstui oleh berbagai pihak, di mana hal itu menjadi bahan pemikiran dia sehingga diri dia kabur. Di satu sisi ingin membela diri kamu, di satu sisi membela yang lain. Mau tidak mau dia mencari pelampiasan. Hubungan asmara bisa hancur bukan dari perbuatan pasangan kamu. Dari perbuatan kamu pun bisa juga hancur karena diri kamu terlalu agresif dan terlalu egois. Hubungan asmara itu hancur bukan karena salah satu pihak yang berperan aktif. Bisa saja kedua belah pihak. Itu dia, Wak Geng. Maaf kalau video kali ini tidak sejalan dengan pemikiran kamu.
Maaf kalau video kali ini tidak sejalan dengan pemikiran kamu. Kali ini saya mencoba untuk lebih mendominasi energi manusia tersebut. Dan saya tidak membenarkan perbuatan manusia itu. Lebih mendominasi dalam arti bukan menyalahkan dan bukan membenarkan. Berbagai permasalahan sedang dia hadapi di sini. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu Seven of Pentacles. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Seven of Pentacles. 7 koin, 7 cawan, 7 tongkat, 7 pedang, 7 segala macam. Kalau saya mengambil satu cawan dari ketujuh cawan tersebut, ini manusia selalu berusaha untuk meyakinkan diri kamu, tetapi usaha dia selalu gagal. Ini manusia selalu ingin lepas dari kesenangan dia, tetapi kesenangan itu tidak pernah lepas. Ya bagaimana mungkin lepas? Karena kondisi dia pun diikat. Kegagalan, kebuntuan tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Saya jadi ingin menangis, geng. Saya benar-benar ingin menangis, merasakan energi dari manusia tersebut. Seakan-akan berteriak minta tolong, saya ini yang salah. Saya yang salah. Saya mengakui kesalahan saya. Saya benar-benar menyesal. Hanya meminta kesempatan terhadap diri kamu. Berikan saya suatu peluang agar diri saya bisa bebas dari kebodohan saya ini. Itu dia wadah. Manusia ini polos. Saking polosnya, dia merasakan sesuatu hal yang dicoba-coba tetapi malah ketagihan. Awal mulanya hanya sekedar coba-coba, tetapi ketagihan ini manusia, wagen. Kok jadi malah apa ya? Coba-coba jadi ketagihan. Itu dia. Saya ingin menangis untuk siang hari ini merasakan kondisi energi manusia tersebut. Kita lanjut kartu berikutnya. Kenapa ini? Kok tiba-tiba muncul kartu Justice. Kartu yang mengarah terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak, Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, manusia ini sedang menikmati yang namanya karma. Kenapa saya mengatakan situasi karma sedang dia nikmati? Karma itu dari kondisi batin kamu yang secara tidak langsung sering kamu ucapkan terhadap alam semesta. Ini manusia sebenarnya rusak akibat pergaulan dia. Ini manusia sebenarnya paling gampang dipengaruhi. Ini manusia sebenarnya membuat pemikiran dia kacau akibat dari pertemanan dia. Pergaulan dia yang membohongi dia, pergaulan dia yang memanfaatkan dia, pergaulan dia yang telah menjadikan sisi keseimbangan dia hancur. Semua akibat pergaulan, wagen. Walaupun kondisinya diri kamu sudah memiliki rumah tangga, hubungan LDR, sampai diri kamu menerima status single parent, ketiga aspek yang saya katakan tadi rusak karena memang manusia itu memiliki pergaulan yang terlalu luas. Itu dia.
sedang dihakimi, sedang menerima hukuman. Kita lanjut kartu terakhir. Muncul the shadow sun. Kehancuran secara total, rintangan secara total, kekacauan secara total. Tidak ada yang percaya terhadap manusia ini. Karena manusia ini sudah mendapatkan perbuatan dia sendiri. The shadow sun, kamu lihat sendiri. Hancur berkeping-keping. Jadi kalau diri kamu mempertanyakan, kenapa di dalam kartu kakak berbeda dengan kenyataan? Formalitas bisa ditutupi kondisi kenyataan, keberadaannya dari kondisi batin. Ingat dan pikir secara logika. Di saat bersama dengan diri kamu, pernah tidak manusia itu berbicara jujur? Pernah tidak manusia itu menghargai kamu? Pernah tidak manusia itu memberikan diri kamu kebahagiaan? Apalagi kondisi diri dia untuk saat ini. Mungkin secara formalitas membuktikan dia bahagia. Itu hanya sekedar pancingan atau memberi umpan agar diri kamu kembali. Tetapi secara batin apa yang dia perlihatkan bertolak belakang. Oke Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.